Benarkah Al-Quran adalah 100% firman Allah atau perkataan Allah yang tidak bercampur dengan ucapan Muhammad sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surah 53 ayat 3-5 yang berbunyi. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu, adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat. Sekarang, mari kita baca Al-Quran Surat Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 7 ayat saja. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tentunya dari surah pembukaan Al-Quran ini saja, kita sebagai manusia yang cerdas sudah dapat mengetahui bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dari Allah SWT, Tuhan pencipta langit dan bumi. Mengapa demikian? Dari pengamatan sepintas saja kita sudah dapat menemukan kejanggalan di dalam perkataan Allah ini. Jelas sekali, Al-Fatihah itu adalah ucapan manusia, bukan ucapan dari Allah SWT. Bukankah manusia yang berseru, hanya Engkaulah yang kami sembah? Bukankah tidak mungkin Allah yang berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus? Kemudian, di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 104 dikatakan, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka, manfaatnya, bagi dirinya sendiri, dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratannya kembali kepadanya. Dan aku, Muhammad, sekali-kali bukanlah pemeliharamu. Dari ayat ini pun kita sudah dapat mengetahui dengan jelas. Apakah benar bagian akhir dari surah Al-An'am ayat 104 adalah ucapan Allah? Dalam bagian akhir ayat tersebut dikatakan, dan aku sekali-kali bukanlah pemelihara. Bukankah ini jelas ucapan Muhammad seperti telah diakui Muslim dengan memasukkan namanya dalam tanda kurung? Kemudian, di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 114 dikatakan, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Jika kita telaah, kalimat pembuka pada ayat tersebut berbunyi, pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran. Sehingga sangat jelas sekali, ini adalah ucapan Muhammad dan bukan ucapan Allah. Kemudian, di dalam Al-Quran Surat 17 ayat 1 berbunyi, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar, Maha melihat. Jika kita telaah lagi, pada kalimat pembuka surat tersebut, bagaimana bisa Allah mengatakan kalimat Maha Suci Allah kepada diri Allah sendiri? Jelas sekali ini adalah akal-akalan Muhammad karena tidak ada saksi mata di dunia ini yang menyaksikan kisah perjalanan Muhammad naik ke langit ketujuh. Dan satu-satunya yang diklaim sebagai saksi mata kisah perjalanan supranatural Muhammad ini adalah keledai terbang yang ditunggangi oleh Muhammad sendiri. Kemudian di dalam Al-Quran Surah An-Nam ayat 91 dikatakan, aku, Muhammad, hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Siapakah aku, dalam surah 27 ayat 91 ini? Tidakkah ini jelas bukan perkataan Allah tetapi ini adalah perkataan Muhammad sendiri? Jika Al-Quran adalah perkataan Allah, lalu bagaimana Allah dapat berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya termasuk orang-orang yang berserah diri. Selanjutnya, di dalam Al-Quran Surah 81 ayat 15-18 dikatakan, aku bersumpah demi bintang-bintang, yang beredar dan terbenam. Demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Apakah sungguh Allah bersumpah demi bintang-bintang dan demi malam dan demi subuh seperti yang dikatakannya sendiri di dalam surah 81 ayat 15-18? Bukankah ini adalah ucapan manusia? Jelas sekali ini bukan ucapan Allah, tetapi ini adalah ucapan manusia.
Jika Allah adalah Tuhan, mengapa Allah bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Logikanya orang selalu bersumpah dengan sesuatu yang lebih besar, sebagai contohnya, aku, manusia, bersumpah demi nama Tuhanku. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita lihat bersama tadi, telah menangkal pernyataan dari Muslim selama ini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah 100% firman Allah. Faktanya, Al-Quran adalah perkataan manusia yang pernah hidup di abad ke-7 yang mengaku telah menerima wahyu dari Tuhannya.